Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anak-anak Ibu pintar sekali ya. Pagi hari ini terlihat sangat bersemangat. Nah, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silahkan kepada Muhammad Aldi untuk memimpin doa. Baik Ibu, duduk siap, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aldi sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Apakah hadir semuanya nanti? Yang namanya Ibu sebut atau Ibu panggil, bilang hadir ya. Salsabila Nur Asyifa. Hadir Ibu. Muhammad Aldi. Hadir Ibu. Fasya Aura. Fasya hadir, Fasya. Hadir Bu. Rizky Tiara. Hadir Bu. Ersa. Hadir Ibu. Nah, sudah ya semuanya hadir. Nah, anak-anak, sebelum masuk pembelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama dulu agar nanti saat belajar kita lebih bersemangat. Gimana anak-anak, setuju? Setuju Ibu. Setuju Ibu. Oke, sebentar ya, Ibu. Mohon ditunggu ya anak-anak. Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 Ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 Sama dengan 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 1 sama dengan 4 juga. Ayo kawan Belajar
berhitung. yang Pintar, kelas nanti tidak bisa naik. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian sudah bersemangat? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Ibu. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, di sini ada nggak yang rumahnya berdekatan selain rumah Salsa dan rumah Aldi? Ada, Bu. Rumah saya dekat dengan Aldi, Bu. Kalau sepanjang perjalanan dari rumah menuju sekolah, apa saja yang anak-anak lihat? Ibu, kalau aku lihat sawah dan juga masjid, Ibu. Yang lain? Kalau saya toko serba, Bu. Wah, bagus ya. Kalian sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tugasku sehari-hari, dan subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1. Setelah pembelajaran hari ini, sebentar ya, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah udah terlihat anak-anak share screen-nya? Sudah, Ibu. Nah, pada pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan letak denah, kemudian siswa dapat menyebutkan kesetaraan mata uang dan pecahan uang, kemudian siswa dapat memperagakan gerak dasar dalam suatu tarian. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya nih, apa saja sih yang ada di keliling sekolah kita? Terdapat sawah yang luas, Ibu. Bagaimana, Aldi? Terdapat sawah yang luas, Bu. Betul sekali. Good job, Aldi. Sudah berani menjawab. Ayo, yang lainnya bagaimana? Saya, Bu, di pinggir sekolah terdapat toko fotokopi. Wah, good job, Pasya. Sudah menjawab. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai teks bacaan. Di sini, siapa yang berani membacakan teks bacaan ini? Saya, Bu. Oke, silahkan, Tiara. Tiara, mohon maaf, masih di mute. Oh ya. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Sudah? Nah, Sudah, Ibu. baik, terima kasih Tiara sudah mau membacakan teks mengenai sekolah Edo. Nah, anak-anak, di dalam teks ini terdapat beberapa kosakata. Nih, coba siapa yang mau sebutkan? Ibu tunjuk aja ya. Boleh Salsabila dibacakan kosakata yang ada di sini? Ada tertib, yaitu melakukan sesuatu sesuai urutannya. Yang kedua ada upacara, aktivitas yang dilakukan di waktu tertentu. Pembina upacara yang memimpin upacara.
lingkungan tinggal, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang terakhir, merawat, mengurusnya dengan baik, Ibu. Sudah. Nah, sudah. Terima kasih Salsabila. Sekarang kita amati bersama yuk denah sekolah dari sekolah Edo. Coba kalian amati dengan seksama apa saja yang ada di denah ini. Nah, setelah mengamati, apakah kalian sudah mengamatinya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Setelah mengamati gambar sekolah Edo, sekarang Ibu akan tunjuk satu orang untuk membaca teks mengenai SDN Nusantara 01. Nah, Ibu tunjuk ya. Boleh Aldi untuk membacakan teks mengenai Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Silahkan Aldi. Baik, Ibu. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Nah, jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa juga berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Aldi. Nah, anak-anak, kita kan sudah mengamati dan membaca teks mengenai sekolah Edo. Nih, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian mengetahui apakah itu denah? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Nah, Ibu jelaskan ya, apakah denah itu? Nah, anak-anak, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Dalam pengertian yang lain, denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Nah, anak-anak, di sini ada fungsi denah, yaitu ada dua, yaitu yang pertama, menunjukkan posisi ruang yang jelas dan detail. Kemudian yang kedua, pada susunan ruang ini berfungsi sebagai menunjukkan susunan ruang di dalam suatu ruangan. Sebentar ya anak-anak. Mohon maaf sebentar. Baik, Ibu lanjutkan, mohon maaf. Yang kedua, selanjutnya ada manfaat denah, ada dua, yaitu untuk menunjukkan tempat, dan yang kedua untuk menunjukkan arah angin. Nah, gimana anak-anak? Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Mengerti, Ibu. Bu. Mengerti, Ibu. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau kalian menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini ya pertanyaannya. Nah, kalian bisa menjawab jika kalian sudah membaca teks yang tadi teman-teman kalian sudah baca. Nah, Ibu beri waktu 5 menit ya, anak-anak, untuk mengisi ini. Silahkan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, boleh pekerjaannya dikumpulkan di meja Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai uang. Apakah kalian tahu apa sih uang itu? Coba ada yang tahu di sini? Tahu, Bu, uang. Untuk membeli sesuatu, Ibu, uang. Betul sekali jawabannya Sasa. Nah, sekarang coba Ibu tanya nih sama kalian. Apakah kalian sering dikasih uang oleh orang tua kalian?
Suka dong, Suka Bu. tuh, Bu. Suka Ibu. Nah, apakah uang yang dikasih orang tua kalian itu sama dengan teman kalian? Tentu saja berbeda, Ibu. Nah, betul ya. Tentu saja akan berbeda. Nah, anak-anak, jika kalian mempunyai uang, sebaiknya sebagian uang yang kalian miliki jangan dihabiskan untuk jajan. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu uang. Nah, anak-anak, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan, bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Kemudian, uang juga berguna untuk alat pembayaran jual beli barang dan jasa. Uang juga bisa digunakan untuk membayar hutang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis uang. Ada uang logam dan uang kertas. Nih, Ibu punya nih contohnya. Nah, ini yang di atas merupakan contoh uang logam. Dan yang di bawah merupakan contoh uang kertas. Nah, anak-anak, apakah dapat dipahami penjelasan Ibu mengenai uang? Bisa, Bu. Apakah ada yang mau bertanya mengenai uang? Bu, saya mau bertanya. Baik, silakan Pasya. Uang itu dibikin oleh siapa ya, Bu? Wah, pertanyaan yang bagus. Baik, Ibu jawab ya. Uang itu dibikin atau dicetak oleh Bank Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah, anak-anak. Nah, anak-anak, kan Ibu sudah menjelaskan mengenai uang. Sekarang mari kita belajar menghitung uang. Tapi sebelumnya Ibu akan menunjuk Pasya untuk membacakan teks mengenai uang. Disimak baik-baik ya, anak-anak. Silahkan, Pasya. Baik, Bu. Uang saku. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, Pasya. Nah, sekarang kita sama-sama menghitung uang sakunya Siti, Beni, dan Dayu. Nah, anak-anak, di sini Siti mendapat uang 2.000, uang saku 2.000 dengan 4 koin 500-an. Coba berapa ya jumlahnya uang Siti? Ayo kita hitung sama-sama. Nah, anak-anak, ini 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500, berapa jumlahnya? Jumlahnya 2.000, Ibu. Ya, benar. Jumlahnya Rp2.000 atau bisa kita hitung dengan cara perkalian. Nih, ada berapa koin anak-anak? Ada 4 4, koin, Ibu. Bu. Ya, benar, ada 4 koin. Nah, setiap koin yang bernilai 500-an ini dikalikan dengan 4. Jadi, bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 500. Sama dengan berapa hasilnya anak-anak? 2.000, Ibu. Nah, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Mengerti. Baik, anak-anak, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kalau kalian paham, Ibu titip pesan ya sama kalian, kalau mempunyai uang lebih itu baiknya ditabung.
Kalian harus belajar dari sekarang agar kelak ketika dewasa kalian terbiasa untuk menabung atau menyisihkan uang jajan kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Nah, Ibu mempunyai gambar uang. Di sini kalian tunjukkan mana pasangan uang yang benar ya. Nih, coba kalian amati. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Tiara. Gambar soal yang pertama pasangannya dengan gambar jawaban nomor 3, dan soal gambar kedua pasangannya dengan jawaban gambar nomor 1 dan 2, Bu. Good job, Tiara. Benar ya, jawabannya tepat sekali. Nah, anak-anak, apakah kalian suka menari? Apakah pernah Pernah melihat lihat? orang lain menari? Ya, Ibu hanya pernah lihat saja, Bu. Anak-anak, nih, menari itu adalah merupakan kegiatan yang menggerakkan tubuh. Setiap hari kita pasti bergerak, kita berjalan sambil melenggang, kita dapat melompat, membungkuk, dan berputar. Juga dapat merentangkan tangan dan memiringkan tubuh. Gerak-gerak tari itu dapat kita gabungkan sehingga menjadi gerak tari yang indah. Nah, anak-anak, menari adalah memainkan tari atau menggerak-gerakkan badan dan sebagainya dengan berirama dan diiringi oleh musik. Nih, Ibu punya gambar, kalian amati bagaimana gerak dasar tari. Nanti kita menari bersama ya anak-anak. Silahkan kalian amati dulu. Nah, sudah ya anak-anak. Sekarang kita menari bersama dengan iringan lagu menanam jagung. Sebentar ya, Ibu bikin share screen. Nah, kita contohkan dulu ya gerakan tarinya, kalian bisa mengikuti yang pada gambar ini nih. Ibu bacakan. Posisi sikap awal menari, kaki rapat dan badan tegap. Sebaiknya kita berdiri aja ya anak-anak, biar lebih enak menarinya. Yuk berdiri yuk, semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Waktunya 2 menit lagi ya. Iya, Bu. Nah, langsung saja kita menarinya ya. Nih. Sebentar. Kalian bisa ikutin apa yang Ibu tampilkan.
Ayo, badannya digerakkan. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkemmu, ambil pakumu, kita bekerja di bujangmu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebar buahnya, tentu berguna bagi semua. Jangkul, aku gembira, tanahnya langgar, jagungku panen. Ayo kawan, kita bersama. Nah, bagus ya. Gimana? Apakah seru? Seru sekali, Bu. Seru, Bu. Wah, sepertinya tidak terasa ya anak-anak. Sekarang kita berada di ujung pembelajaran. Gimana nih anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Nah, sebelumnya nanti Ibu akan kasih kalian KPD untuk dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan harus sudah selesai dan dikumpulkan ke Ibu ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau mengulas sedikit nih pembelajaran hari ini. Coba siapa di sini yang bisa menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini. Ibu, aku tadi itu kita sudah belajar mengenai denah lokasi, Ibu. Bagus. Terus, ada lagi? Jadi tahu bagaimana cara menghitung uang, Ibu. Ada lagi? Menari bersama menyenangkan, Bu. Wah, pandai-pandai sekali ya anak Ibu, sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhir sampai di sini ya. Jangan lupa untuk membuka dan belajar mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan agar tidak lupa. Nah, boleh sebelum pulang, boleh Aldi memimpin doa lagi? Baik, Ibu. Duduk siap, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. Oke. Sudah, Beres. Ibu? Iya. Nah, ini Aulia ya. Iya, Ibu. Saya ingin tahu ini lagi sekali lagi bahwa tema dan subtemanya ini apa tadi? Bagaimana, Ibu? Mohon Tema maaf, dan saya- subtema. Tema dan subtema. Untuk temanya, tema 3, tugasku sehari-hari. Mm-mm. Subtemanya, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, Ibu. Nah, ini ya. Jadi kalau Ibu lihat dari awal sampai akhir ya, itu tidak ada sedikit pun tugas yang berkaitan dengan tema tadi. Ya, betul ya? Nah, coba dicek lagi, itu lagi. Tugas sehari-hari di sekolah kan? Iya, Bu. Jadi tadi itu Anda itu membicarakan tentang denah, ya. Nah, mungkin ada bagus juga ada denah itu mungkin jadi artinya tugas anak sehari-hari itu pergi dari sekolah dari rumah ke sekolah dengan melalui jalan-jalan yang seperti tadi itu, ya. Nah, itu terus kemudian tadi terlibat dengan banyak uang di matematika. Nah, ini kita harus tahu, coba dilihat ininya profil dari pembelajaran itu apa sih yang dimaksud dengan tugasku sehari-hari di sekolah itu. Nah, ini tadi kita tidak lihat.
ya, tidak diinikan. Jadi ini untuk semua nanti dilihat dari tema subtema itu makna yang sesungguhnya itu apa, sehingga pembelajaran itu tidak terpilah-pilah. Tidak terpilah-pilah.